Satu pembom strategis hilang dan satu kilang minyak terbesar di Rusia juga hilang. Para pejuang dari unit khusus Dinas Keamanan Ukraina Alfa hari ini berhasil menghantam pembom strategis Rusia Tu-95MS di pangkalan udara di Engels. Pesawat-pesawat seperti inilah yang melakukan serangan ke Ukraina. Namun sebenarnya ini hanyalah salah satu kejadian hari ini, di mana drone Ukraina untuk ke-8 kalinya sejak awal tahun menyerang kilang minyak terbesar Rusia, yang akhirnya benar-benar menghentikan seluruh operasinya. Ekspor minyak dari Novorossiysk anjlok hingga setengahnya setelah serangan drone Ukraina, dan sekarang orang Rusia sedang menghitung kerugian akibat serangan besar-besaran tersebut. Jadi mari kita bahas seluruh gambaran serangan Ukraina. Serangan di wilayah Rusia dalam 24 jam terakhir, dan kita akan menguraikan semuanya secara rinci. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini. Cek sekarang juga. Mungkin kalian sudah lama menonton episode saya, tapi sampai sekarang belum subscribe. Saya akan sangat berterima kasih jika kalian menekan tombol subscribe di bawah video ini. Jadi, mari kita mulai dengan serangan di pangkalan udara di Engels. Kanal pemantauan Ukraina telah merilis citra satelit dari pangkalan udara Engels 2 yang menunjukkan sebuah pesawat dengan sayap kanan yang rusak parah. Ini sudah merupakan Tu-95 kedua yang menjadi target serangan dalam 1,5 bulan terakhir. Pada 16 Juli lalu, akibat serangan di pangkalan udara yang sama, salah satu pembom kehilangan bagian ekornya. Sementara itu, Dinas Keamanan Ukraina saat itu menyatakan bahwa pesawat tersebut memang terkena serangan drone. Engels sendiri terletak 800 km dari perbatasan Rusia-Ukraina. Artinya ini adalah wilayah yang jauh di belakang garis depan, yang membuat serangan semacam ini menjadi operasi yang secara teknis rumit dan secara strategis sangat menunjukkan kemampuan. Tu-95 digunakan terutama untuk meluncurkan rudal jelajah KH-55 dengan jangkauan hingga 3.500 km. Selain itu, pesawat ini juga mampu membawa hulu ledak nuklir. Sebagai bagian dari penerbangan strategis, salah satu dari 3 komponen triad nuklir Rusia bersama dengan rudal balistik antarbenua dan kapal selam. Selama masa produksinya, total 90 unit pesawat seperti ini telah dibuat dan sebanyak 58 di antaranya masih digunakan oleh Rusia hingga tahun 2025. Dan untuk memahami skala dari apa yang terjadi, kita perlu mengingat peristiwa sebelumnya. Operasi yang jauh lebih besar terhadap target yang sama. Pada 1 Juli 2025, Dinas Keamanan Ukraina melancarkan operasi jaring laba-laba. Dengan menggunakan drone yang diam-diam dibawa masuk ke dalam negeri dan diluncurkan dari truk langsung di wilayah Rusia, mereka secara bersamaan menyerang pembom strategis di 4 pangkalan udara sekaligus, yaitu Diaghilevo, Olenya, Ivanova, dan Belaya. Menurut data dari analis OSINT independen, akibat serangan itu, yang menjadi serangan terbesar terhadap infrastruktur militer di dalam wilayah Rusia sepanjang perang. Sebanyak 15 pesawat Tu-95 telah dihancurkan, 12 Tu-22 M3, dan 1 pesawat peringatan dini jarak jauh A-50. Dinas Keamanan Ukraina sendiri menyatakan bahwa 41 pesawat telah terkena serangan, artinya itu termasuk yang dihancurkan maupun yang rusak. Atau pada saat itu, jumlah tersebut merupakan 34% dari seluruh pembawa rudal jelajah strategis Rusia. Ini benar-benar parah. Itu dia, sedang terbang. Itu dia, sudah terbang. 2. Lanjutan. Bersambung. Lanjutan. Bersambung. Sekarang aku akan membunuhmu. Bersambung. Aku tidak akan menembaknya jatuh. Dia tepat di... Dia benar-benar mengarah ke kamera. Suaranya akan segera terdengar. Akan terdengar. Masih di sana. Nih, sudah pergi. Sudah terbang. Sudah sekitar 50 yang pergi kalau tidak. Bersambung. Bersambung. Kalau tidak lebih, ini gila. Kita lagi-lagi kehabisan bensin. Namun, angkatan bersenjata Ukraina tidak hanya menyerang angkatan udara musuh, tetapi juga membuat mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk perang ini.
Menurut data dari kantor berita Reuters, ekspor minyak dari pelabuhan Laut Hitam Novorossiysk pada bulan Agustus turun lebih dari setengah dibandingkan dengan bulan Juli. Kurang dari 350.000 barel per hari dibandingkan sekitar 800.000 barel pada bulan sebelumnya. Melalui terminal utama Saskaris di pelabuhan tersebut, minyak Rusia diekspor, jenis Urals dan Siberian Light, serta minyak Kazakhstan Kepco. Hal ini merupakan hasil dari serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur pelabuhan. Kiev langsung menegaskan bahwa mereka hanya akan mengizinkan ekspor minyak Kazakhstan dari Novorossiysk, sedangkan minyak Rusia harus tetap di Rusia. Saat ini, pihak Rusia berusaha memanfaatkan situasi ini semaksimal mungkin. Rusia mengalihkan sebagian minyak transit Kazakhstan dari pelabuhan Baltik, yaitu Ust-Luga, kembali ke Novorossiysk. Artinya, mereka mengubah logistik di sana dan mencoba mengalihkan pengiriman. Dan sekarang mereka mengembalikannya justru di tengah meningkatnya risiko di Laut Hitam bagi tanker yang membawa minyak mentah Rusia, serta gangguan terus-menerus pada infrastruktur pelabuhan di wilayah tersebut akibat serangan drone. Rencana orang Rusia itu sederhana. Mereka ingin meningkatkan ekspor minyak Kazakhstan melalui Novorossiysk di Laut Hitam agar bisa mencoba menutupi minyak mereka sendiri dengan minyak Kazakhstan. Pengiriman minyak Rusia dilakukan dengan harapan bahwa Ukraina tidak akan bisa melacak di tanker mana minyak milik siapa. Namun, manuver ini pun tidak menjamin keamanan. Sebelumnya, drone Ukraina sudah pernah menyerang kargo minyak yang berasal dari Kazakhstan, yang dikirim melalui terminal konsorsium pipa Kaspia di daerah Yusnaya Ozerevka. Lokasinya benar-benar berdekatan dengan Saskaris itu sendiri. Salah satu pedagang memberikan prediksi yang sangat jujur dan menyatakan, kutipannya, "Kami tidak mengharapkan situasi membaik bulan depan. Jadi kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak minyak Kazakhstan di Novorossiysk dan lebih sedikit minyak Rusia." Dan jalur ketiga adalah penghancuran sistematis dan metodis terhadap industri pengolahan minyak Rusia, yang kali ini menimpa dua fasilitas pengolahan terbesar Rusia sekaligus. Pada malam, tanggal 28 Agustus, drone menyerang Slavnev Yanos di Yaroslavl. Ini adalah pabrik yang mampu mengolah hingga 15 juta ton minyak per tahun dan memproduksi bensin serta bahan bakar diesel standar Euro 5. Dan yang penting, aftur serta berbagai macam oli, aspal, gas cair, dan minyak bakar. Ini sudah menjadi serangan ke-8 terhadap pabrik ini sejak awal tahun ini. Secara paralel, Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina secara resmi mengonfirmasi penghentian operasi kilang minyak Stovo. Perusahaan Lukoil di wilayah Nizhny Novgorod, salah satu dari 4 kilang minyak terbesar di seluruh Rusia dengan kapasitas sekitar 17 juta ton minyak per tahun. Menurut data intelijen militer, unit EVT-6 di perusahaan tersebut telah berhenti beroperasi, yang sangat penting untuk seluruh proses pengolahan minyak mentah tahap awal. Tanpa unit tersebut, pabrik secara fisik tidak dapat melanjutkan operasional secara penuh. Beberapa derek konstruksi sudah terlihat di sekitar peralatan yang hangus terbakar. Dengan bantuan derek-derek tersebut, orang Rusia mencoba melakukan pekerjaan pemulihan, tetapi skala kerusakan jelas membutuhkan bukan perbaikan kosmetik, melainkan perbaikan besar-besaran. Dan secara umum, pabrik hari ini telah berhenti beroperasi. Dan dua serangan ini sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang jauh lebih besar. Pada 25 Agustus lalu, setelah serangan drone, kilang minyak Novoshakhtinsky di selatan Rusia juga menghentikan operasinya. Ini adalah satu-satunya kilang minyak besar di wilayah Rostov. Sebelumnya, 5 perusahaan pengolahan minyak lainnya juga berhenti beroperasi secara bersamaan. Itu adalah Permnefteorgsynthese, Orsknefteorgsynthese, Zapsibneftechim milik Sibur, kilang minyak Saratov, dan kilang minyak Volgograd. Secara keseluruhan, sejak awal tahun 2026, drone Ukraina sudah lebih dari 70 kali menyerang kilang minyak Rusia dan membuat puluhan fasilitas tidak berfungsi. Akibat dari kampanye yang sistematis ini, pengolahan minyak di Rusia anjlok ke titik terendah sejak tahun 2002, yaitu ke tingkat yang terakhir kali terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Hal inilah yang menjadi penyebab langsung krisis bahan bakar berkepanjangan yang melanda puluhan wilayah di Rusia. Kesimpulannya, hanya dalam satu hari, pada 28 Agustus, Ukraina menunjukkan kemampuannya untuk menyerang 3 arah yang sangat strategis bagi Rusia secara bersamaan terhadap pembawa senjata nuklir strategis jauh di belakang garis depan, pesawat Tu-95MS.
terhadap ekspor minyak melalui jalur laut melalui pelabuhan utama Laut Hitam di Novorossiysk, dan terhadap kemampuan fisik Rusia sendiri untuk mengolah minyaknya menjadi bahan bakar. Dan setiap arah ini sendiri-sendiri bukanlah sekedar episode satu kali. Ini sudah menjadi bagian dari kampanye yang dibangun secara metodis selama berbulan-bulan. Dan seperti yang kita lihat, Angkatan Bersenjata Ukraina tidak berniat untuk berhenti. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri suka. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.